Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 saat ini kita masih beribadah di rumah dan dipandu melalui link ibadah Gereja Kristen Jawa Palihan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah kita masuk pada ibadah Minggu dengan dalam hati kita mengucapkan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Maha Esa.
Marilah kita masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang Maha Kuasa, yang empunya kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami selalu membutuhkan Engkau, karena kami selalu terbatas di dalam kemampuan kami, sehingga kami senantiasa memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa pada hari Minggu ini, pada hari Sabat ini, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kami masing-masing, untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami Tuhan, karena ini merupakan pemeliharaan iman kami, sehingga kami semakin kuat di dalam kami mengikut Engkau. Bapa yang di surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu menghadap-Mu berdoa untuk keberadaan dunia saat ini. Tuhan, dengan adanya virus corona COVID-19 ini yang membuat manusia khawatir dan takut, kami percaya Engkau Maha Kuasa. Kami mohon padamu, kiranya nyatakan kuasa-Mu untuk menghentikan virus ini. Seluruh tenaga medis yang ada di rumah sakit di seluruh dunia, yang bekerja siang dan malam untuk menolong para pasien penderita COVID. Oh Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa menjaga mereka, berilah kesehatan, demikian juga keluarganya. Engkau senantiasa memberikan pendampingan, supaya senantiasa tetap kuat dan teguh karena berkat-Mu saja. Bapa yang di surga, kami juga berdoa orang-orang yang terserang virus ini Tuhan, kiranya Engkau juga mau menjamah dengan kuasa-Mu. Berilah kesembuhan yang dari Engkau saja, sehingga mereka boleh merasakan bahagia dalam kehidupan mereka. Dan untuk kami semua Tuhan, Engkau mampukan dapat menjaga kebersihan diri kami pribadi masing-masing, agar kami juga dijauhkan dari virus COVID ini yang ada, karena kami senantiasa mohon pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami tetap menerima kesehatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, tolong, Tuhan senantiasa menaungi supaya tetap tentram, adil dan makmur dalam satu kesatuan yang berdasarkan Pancasila. Tuhan, ini kami Tuhan senantiasa mohon kepadamu, kehidupan kami, baik gereja kami, Tuhan kiranya berkati semua jemaat dan pelayan-pelayan yang ada, dan apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, jemaat yang sakit, Engkau senantiasa memberikan kesembuhan, yang mengalami kesesakan karena beban kehidupan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, Engkau senantiasa memberikan penghiburan, Engkau senantiasa memampukan mereka untuk dapat menyelesaikan segala problem di dalam kehidupannya, sehingga mereka pun merasakan pertolongan-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan yang baik, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, tugas pekerjaan kami, tugas pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkatilah Tuhan, supaya tetap teguh apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Oh Tuhan, kami juga ingat akan keluarga kami, baik anak, suami, istri, orang tua yang jauh dari kami.
Engkau juga senantiasa menyertai, Engkau melindungi, jauhkan mereka dari sakit penyakit, supaya mereka juga tetap tekun teguh di dalam iman kepercayaan kepadamu, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa yang di surga, sebenarnya banyak yang akan kami mohon kepadamu, tapi karena keterbatasan pemikiran kami, kebodohan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami Engkau akan mencukupkan, dan jauhkan kami dari dosa, supaya kami tetap setia kepadamu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon atas iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada ibadah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga akan merenungkannya. Bacaan pada saat ini akan saya ambilkan dari kitab Efesus bab 4 ayat 1 sampai 16. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyiapkan Alkitab untuk membacanya, dan di sini akan saya bacakan demikian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian bacaan kita sebagai dasar renungan,
dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, kita masih bisa mengikuti ibadah pada hari Sabat ini. Pada kesempatan ini sebagai judul khotbah, yaitu memelihara kesatuan roh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, memelihara sebuah ikatan tetap dalam kesatuan adalah juga memerlukan kesadaran dan juga komitmen. Sebagai contoh, ketika pasangan kekasih yang akan memasuki di dalam ikatan menjadi satu keluarga, menjadi suami istri, hidup dalam berkeluarga, selalu diawali dengan bayangan yang indah, bayangan yang ideal, bayangan yang membahagiakan sampai selama-lamanya. Mulai dari tunangan dan dilanjutkan pre-wedding, saat diucapkan janji pernikahan, dan juga dilangsungkannya pesta. Yang ada di situ adalah gambaran kebahagiaan. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua kebahagiaan, semua bayangan akan keindahan berkeluarga tidak tetap ideal. Beriringnya dengan waktu yang berjalan, mulai diterpa perkara, konflik, selisih paham, serta kesulitan di dalam hidup. Semuanya ini dapat merenggangkan kesatuan di dalam keluarga itu. Bagaimana menjaga roh kebersamaan, komitmen yang semangat tetap bersatu ketika salah satunya berubah tidak setia. Inilah yang membuat semuanya itu tidak mudah menjalani kehidupan tetap dalam kesatuan. Maka di sini dibutuhkan kesadaran dan juga komitmen yang baru dan kerelaan berproses memperbaiki kesalahan. Kesadaran adalah di dalam peristiwa ini tadi menyadari bila menjalani atau melakukan kesalahan atau kejahatan, diingatkan, tidak marah, tidak ganti menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan, tetapi menerima bahwa dia memang bersalah, menyesali, dan penyesalan itu tidak hanya menyesali tok, menyesal sudah, tapi penyesalan itu dinyatakan dengan minta maaf dan bertobat, dan mempunyai komitmen baru untuk memperbaiki kesalahannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan tadi Paulus melihat potensi konflik baik di tengah keluarga maupun jemaat,
Karena perbedaan paham pengajaran keselamatan antara panteisme, yaitu Allah ada dalam semua, dan kasih karunia. Maka Paulus menekankan teologinya tentang hidup bahagia orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah dalam mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 1. Nasihat Paulus kepada jemaat, yaitu jemaat harus mengupayakan komitmen dalam pelayanan. Di sini ada 4 komitmen yang diperintahkan oleh Paulus. Yang pertama, memelihara relasi antar jemaat. Ada pada ayat yang kedua, yaitu melalui sikap hidup yang baik, rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu yang satu dengan yang lain. Ini mudah diucapkan, tetapi untuk melakukannya memang perlu minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau mengendalikan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk melakukan ini semua. Yang kedua, memelihara kesatuan dengan Roh Kudus yang menuntun pada damai sejahtera. Pada ayat 3-6. Paulus memakai logika panteisme untuk menegaskan ulang siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Yesus yaitu melampaui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan mengatakan bahwa Yesus telah naik dan ia juga akan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan komitmen yang ketiga, mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Ada pada ayat 7-16. Paulus memberikan pandangan teologis dengan menganalog kesatuan tubuh, di mana Yesus adalah kepala di dalam gereja itu. Yesus adalah kepalanya, sedangkan orang percaya adalah anggota tubuh. Jadi, bila gereja dan jemaat adalah tubuhnya, maka yang memerintahkan dan yang menggerakkan seluruh tubuh itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Raja Gereja. Dan yang keempat, memahami dan menerima karunia yang beraneka ragam untuk pelayanan pemeliharaan iman. Pada ayat 11-14. Paulus sangat menekankan perihal kebersamaan atau ikatan jemaat yang terpelihara melalui pendidikan iman yang serius dalam jemaat. Maka ada pemangku jabatan sesuai dengan karunia masing-masing, yaitu untuk memelihara jemaat baik sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Demikian juga hal ini ada pada gereja kita sebagai pemangku jabatan GKJ, yaitu majelis gereja. Majelis gereja terdiri dari penatua termasuk pendeta dan juga diaken. Dan majelis mengangkat badan pembantu, yaitu komisi-komisi. Ada komisi anak-anak, komisi pemuda, komisi dewasa, dan komisi adiuswo. Dan juga ada panitia-panitia yang lain. Semuanya itu supaya bekerja sama di dalam pelayanan di dalam gereja itu untuk melakukan pelayanan pekerjaan Allah
di dalam memelihara iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena semuanya itu adalah sebagai tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala yang menggerakkan dan yang senantiasa memimpin di dalam setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh majelis maupun komisi-komisi dan juga semua yang ikut di dalam pelayanan dalam gereja itu. Jadi gereja yang ikatannya sehat berkomitmen memperhatikan bentuk pemeliharaan iman. Iman siapa? Iman jemaatnya. Adapun pemeliharaan itu diwujudkan melalui pengajaran gereja tentang Yesus Kristus atau Injil, pendampingan bagi jemaat dalam menghadapi permasalahan, kesulitan, dan beban hidup, persekutuan yang bertumbuh kualitas dan kuantitasnya, yang diikat oleh kasih Kristus, tegas di dalam pengambilan keputusan terkait dengan sikap yang bahaya terhadap ajaran sesat. Semua itu disadari oleh sikap kesadaran diri untuk bertumbuh dan menumbuhkan persekutuan iman di dalam gereja Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai keluarga maupun gereja dan juga warga negara Indonesia didorong untuk mengolah kesadaran diri dan memiliki komitmen bersama untuk memelihara kesatuan. Ketika kita percaya pada kuasa nama Yesus yang diutus Sang Bapa sebagai sumber berkat, maka kita sedang berhubungan langsung dengan Bapa, dengan Allah, Sang sumber berkat. Jadi sebagai jemaat, sebagai warga gereja, semua mempunyai kesempatan untuk ikut berpelayanan. Sehubungan dengan pemeliharaan iman di dalam jemaat, semua mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing sesuai karunia dari Tuhan. Semua itu dilakukan dengan cara mengimani kuasa Yesus dalam hidup bersama sebagai satu ikatan keluarga kerajaan Allah. Amin. Kita masuk saat teduh. Saat teduh cukup, kita lanjutkan dengan berdoa akhir ibadah. Bapa Sang Sumber Berkat, terima kasih atas firman-Mu sebagai pemeliharaan iman kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengolah diri dan memiliki komitmen bersama untuk memelihara kesatuan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati hidup kami. Bila terselip dosa dan kekurangan, ampunilah kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Sertailah kami untuk tetap dalam jalan dan terang-Mu. Bapa, doa kami ini, kami mohon penuh iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Yang dikasih Tuhan, seperti halnya yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, untuk senantiasa kita mengucap syukur dalam segala hal dan segala situasi. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengucap syukur yang akan kita ungkapkan dalam kita bersama mengumpulkan persembahan.
Namun sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita terlebih dahulu kita dasari apa yang akan kita kumpulkan ini dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan mendasari kita ambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang demikian firman itu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan kita. Dan untuk mengiringi beredarnya kantong, kita akan pujikan bersama dari nyanyian Kidung Baru nomor 133. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan kita ini kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan surgawi, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu dengan membawa rasa syukur kami yang kami ungkapkan dalam kami mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyadari bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan limpahkan ke dalam hidup kami. Namun kiranya persembahan kami yang kecil ini Tuhan, kiranya Tuhan terima sehingga nantinya boleh bermanfaat besar bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya Tuhan ajarkan kepada kami untuk senantiasa kami boleh mempersembahkan segala hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Demikian Tuhan ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan boleh menerima. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2. Serikat Persaudaraan. Berdirilah
Dengan sikap berdiri, mari kita menyatakan iman pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman para rasuli. Di dalam pengakuan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan Kidung PKJ, pelengkap Kidung Jemaat 282, bait yang keempat. Tuhan, tolonglah bangunkan iman.